Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Sutri. Hari ini insya Allah saya ingin izin sama Pak Budi untuk melaksanakan coaching ya Pak Budi. Oh ya Bu, bahwasannya kemarin kita sudah sepakat ya Bu, bahwa hari ini Bu Sutri akan melaksanakan coaching. Begitu Bu? Iya Pak, ya. Baik, di sini saya akan melihat nanti juga mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Sutri. Kemudian insya Allah pada kesempatan ini ya Bu. Iya Pak, ya. Baiklah, di sini saya bertindak sebagai observer praktek coaching Bu Sutri dengan menggunakan alur Tirta yang sudah kita ketahui bersama bahwa di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu. Akan tetapi sebelum kita memulai praktek coaching ini, uh, izinkan saya Bu Sutri untuk bertanya beberapa hal, nggih. Baik Pak, iya ya. Oh ya, terima kasih. Baiklah Bu Sutri, kira-kira sebelum Bu Sutri melakukan praktek coaching ini, apa saja hal yang sudah dipersiapkan? Baik Pak. Eh, saya insya Allah sudah mempersiapkan diantaranya adalah kesepakatan waktu, nggih Pak. Saya sudah sepakati dengan Bu Dwi akan melaksanakan coaching secara daring, Pak. Dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari Bu Dwi, Pak. Oh ya, terima kasih. Baik sekali Bu Sutri. Persiapannya nampaknya sudah siap untuk melaksanakan coaching. Izinkan saya bertanya untuk berikutnya. Ya, ini sesuai rubrik yang kita ketahui bersama. Kira-kira kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti tentunya saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi coaching. Di antaranya yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh Pak. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, supaya saya juga bisa merasakan apa yang Bu Dwi rasakan. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Dwi selaku kunci saya nanti Pak. Oke, baik. Jadi nantinya kompetensi yang akan Ibu kembangkan diantaranya adalah present atau kehadiran secara penuh, kemudian aktif mendengarkan, terlebih untuk apa namanya kita bisa menyelami apa yang Bu Dwi sebagai kunci rasakan saat ini, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti kompetensi itu bisa muncul ya Bu, diharapkan bisa muncul begitu. Nggih Pak, iya Pak. Baiklah, Bu Sutri untuk pertanyaan yang kedua, nggih. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara aktif dan juga spesifik tentang atau pada kegiatan coaching kali ini, yang mana ya Bu? Begini Pak, insya Allah nanti ketiganya akan saya coba kembangkan secara fokus dan aktif ya Pak, dengan Ya. kehadiran penuh, aktif mendengarkan dari apa yang disampaikan Bu Dwi dan memberikan umpan balik serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu nanti akan saya coba kembangkan di terhadap kunci saya terhadap Bu Dwi tentunya Pak. Baik, jadi ketiga kompetensi itu nanti yang sepenuhnya akan Ibu coba kembangkan, diantaranya kehadiran secara penuh, kemudian aktif mendengarkan, juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, indikator dan tujuan pencapaian dari kegiatan atau proses coaching nantinya seperti apa ya Bu? Oh iya, nanti harapan saya sebagai coach saya menginginkan proses coaching dapat berjalan dengan lancar Pak tentunya. Mudah-mudahan nanti ketika Bu Dwi menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi
Bu Dwi dengan baik, sehingga akan muncul ide-ide dan langkah-langkah baru dari Bu Dwi yang kemudian bisa menjadi solusi bagi Bu Dwi sendiri tentang permasalahan yang dihadapi Bu Dwi. Mungkin begitu nggih, Pak? Oh ya, jadi baik sekali itu Bu Sutri. Tujuan kemudian indikator pencapaiannya yaitu Bu Dwi bisa memunculkan ide-ide baru sebagai solusi dari apa yang beliau alami. Bu Sutri, mungkin hanya pertanyaan tadi yang sudah saya ajukan. Semoga proses coaching bisa terlaksana dengan maksimal, bisa memunculkan ide-ide baru maupun langkah baru dari Bu Dwi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Bisa memberikan pelajaran bagi kita yang kemungkinan atau mungkin bisa nanti tersirat dalam pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Baiklah, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di main room ini untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu Sutri laksanakan dan juga menilai sesuai rubrik yang sudah kita pahami sebelumnya. Begitu ya, Bu? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Sutri untuk dimulai coachingnya. Assalamualaikum Bu Sutri. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Tadi bilang katanya ada yang mau dibicarakan. Ada apa, Bu Dwi? Iya Bu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu buat saya. Sebenarnya saya ada masalah di kelas saya Bu. Jadi begini, saya itu mengajar di kelas 6, tapi masih ada satu anak yang belum lancar membaca. Padahal sudah kelas 6, tapi membacanya masih belum lancar gitu Bu. Itu menjadi permasalahan saya. Padahal seharusnya di kelas 6 atau kelas tinggi itu, anak itu seharusnya sudah bisa memahami kalimat atau bahkan teks. Tapi ini membaca saja anak tersebut belum lancar Bu. Itu permasalahan yang saya hadapi sekarang. Wah, berarti di kelas Bu Dwi masih ada yang belum bisa membaca ya, Bu? Iya Bu. Kira-kira apa sih harapan Bu Dwi setelah kita melakukan perbincangan di sore hari ini ya, Bu? Harapan saya setelah saya bercerita pada Bu Sutri, siswa saya yang belum lancar membaca itu bisa membaca dengan lancar dan mampu mengikuti pembelajaran seperti temannya Bu, bisa belajar secara maksimal di kelasnya. Seperti itu Bu Sutri. Oh begitu nggih Bu Dwi. Nanti Bu Dwi bisa berbagi cerita dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Dwi hadapi mungkin nggih Bu. Iya Bu, terima kasih ya. Kalau boleh saya tahu bagaimana situasi yang ada di kelas 6 ya, Bu Dwi kan mengampu di kelas 6 yang ada di kelas 6 sekarang ini Bu Dwi. Situasi sekarang di kelas 6 jika terkait pembelajaran literasi atau numerasi, anak tersebut atau siswa tersebut karena belum lancar membaca, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal, Bu. Anak tersebut kadang hanya menulis teks yang dicontoh dari buku atau terkadang hanya melamun saja di kelas. Jadi dia itu tidak maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Wah, begitu nggih Bu Dwi. Kalau begitu menurut Bu Dwi kira-kira permasalahan apa ya Bu kok sampai di kelas 6 anak tersebut belum bisa membaca Ibu kalau boleh saya tahu. Menurut saya mungkin anak tersebut belum begitu menghafal huruf ya Bu. Jadi penghafalan hurufnya itu belum sempurna. Saat membaca itu lama Bu. Jadi masih ada jeda. Selain itu mungkin anak tersebut malas untuk belajar Bu. Salah satunya mungkin malas gitu ya Bu. Kalau disuruh membaca atau belajar atau mungkin ada masalah lain selain anak tersebut malas dalam belajar, kira-kira ada permasalahan lain apa tidak Bu Dwi? Selain dia malas kalau disuruh membaca, jadi begini Bu, anak tersebut meskipun dia sudah kelas 6, tapi cara berpikir dan bermainnya itu masih seperti anak kelas
1 atau kelas 2 gitu Bu, masih seperti anak kelas rendah. Untuk penguasaan hurufnya juga masih kurang. Jadi kalau disuruh baca bisa tapi dengan mengeja. Jadi lama gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ini masalah yang dihadapi Bu Dwi. Mudah-mudahan Bu Dwi tetap semangat. Sekarang setelah kita bercerita, ini kira-kira Bu Dwi nanti percaya tidak bahwa permasalahan yang Bu Dwi hadapi saat ini bisa terselesaikan, anak tersebut nanti bisa membaca dengan lancar. Mungkin Bu Dwi percaya atau tidak hal tersebut bisa terjadi? Saya sangat percaya Bu bahwa nanti siswa tersebut dapat lancar membaca dan mengikuti pembelajaran seperti teman-teman di kelasnya. Saya sangat percaya dan optimis Bu Sutri. Oh, bagus sekali ya Bu Dwi. Harus optimis tentunya. Sebagai seorang guru, Bu Dwi mestinya harus tetap optimis bahwa Bu Dwi nanti siswa tersebut bisa seperti yang Ibu harapkan. Kira-kira keberhasilan seperti apa ya Bu Dwi yang Bu Dwi harapkan untuk saat ini dan nantinya pada siswa tersebut? Harapan saya siswa tersebut bisa lancar membaca Bu. Apalagi dia sekarang kan sudah kelas 6 ya Bu. Jadi harapan terbesar saya dia bisa lancar membaca sebelum dia duduk di SMP gitu. Jadi sebelum kelulusan dia seharusnya sudah bisa membaca. Seperti itu Bu Sutri. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, boleh dong saya tahu Bu Dwi punya gagasan apa kira-kira untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya punya gagasan atau ide kepada siswa yang belum membaca itu, yang pertama saya akan melakukan pembiasaan Bu 10 menit sebelum KBM, saya suruh dia untuk membaca. Seperti itu Bu Sutri. Wah, luar biasa ini. Mungkin ada gagasan lain Bu Dwi selain itu? Mungkin untuk yang lainnya saya akan mencoba dengan tutor sebaya. Jadi nanti salah satu temannya saya suruh untuk mendampingi atau menemani siswa tersebut untuk belajar membaca di sekolah, di rumah, baik di rumah maupun di sekolah. Seperti itu Bu Sutri. Ya, ini gagasan yang luar biasa, gagasan yang bagus menurut saya. Sudah ada pembiasaan dan juga ada tutor sebaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kira-kira ada hambatan atau rintangan tidak nantinya ya Bu dalam menjalankan ide tersebut? Untuk hambatan atau rintangan mungkin ya Bu, untuk gagasan yang pertama yang pembiasaan literasi 10 menit itu mungkin anak tersebut akan merasa bosan ya Bu bila saya hanya memberikan media atau buku yang itu saja, mungkin kurang menarik seperti itu. Jadi anak itu akan cepat merasa bosan. Kemudian untuk tutor sebaya mungkin beberapa hari berjalan penuh semangat ya, anak tersebut siswa yang belum membaca itu semangat, temannya juga semangat dalam menemani, tapi namanya anak-anak ya Bu, kadang akrab, kadang tidak akrab, jadi itu menjadi permasalahannya. Mungkin saya takutnya malah nanti ada mereka bertengkar atau malah ejek-ejekan. Itu yang saya khawatirkan Bu Sutri. Ternyata dari gagasan yang brilian tersebut Bu Dwi juga masih punya kekhawatiran ya Bu. Iya, Bu. Mungkin bagaimana sih Bu Dwi kalau boleh saya tahu menyikapi kekhawatiran yang Bu Dwi hadapi tersebut? Untuk gagasan yang pertama ya Bu, untuk pembiasaan, mungkin kalau supaya anak itu tidak bosan, mungkin saya akan mencari beberapa referensi buku yang menarik untuk siswa tersebut ya. Mungkin ada buku yang bergambar atau apa yang membuat anak tersebut itu termotivasi Bu untuk selalu belajar membaca. Kemudian untuk yang tutor sebaya, saya akan memilih 1 atau 2 anak saja untuk menemani siswa tersebut dalam belajar membaca. Siswa tersebut juga saya pilih yang kira-kira itu telaten, sabar gitu Bu. Jadi mempunyai keterampilan sosial emosional yang bagus. Jadi anak tersebut tidak merasa Bu tertekan gitu. Seperti itu Bu Sutri. Oh, menurut Bu Dwi dari kedua gagasan yang cemerlang itu mungkin kan Bu Dwi tetap pilih salah satu ya Bu Dwi ya. Kira-kira Bu Dwi mau melakukan yang mana dulu nih dari 2 gagasan tersebut?
Mungkin saya akan melakukan gagasan yang pertama terlebih dahulu ya Bu, yang pembiasaan literasi 10 menit di pagi hari. Nah setelah itu kalau belum berjalan dengan baik ya saya akan keduanya menerapkan yang tutor sebaya juga. Seperti itu Bu Sutri. Tadi Bu Dwi mengatakan bahwa dalam kegiatan literasi sebelum KBM itu akan dilaksanakan, mungkin harapannya anak tidak bosan gitu. Tapi bagaimana Ibu melakukan teknisnya? Menurut saya teknisnya itu bagaimana, Bu? Untuk kegiatan pembiasaan literasi yang 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar, tekniknya begini Bu. Jadi kan sudah, kalau literasi itu kan sudah menjadi pembiasaan ya Bu, sebelum KBM semua anak melakukan kegiatan literasi di kelas. Nah, untuk anak siswa tersebut mungkin saya akan akan menemani, menunggu anak tersebut dalam belajar membaca. Jadi saya tahu progresnya Bu. Sementara teman-teman yang lain kan sudah terbiasa, jadi sudah mandiri. Seperti itu Bu Sutri. Kalau begitu dalam membaca itu anak tidak hanya membaca ya Bu, tetapi mungkin ada satu hal yang lain yang mungkin Bu Dwi gali dari situ. Untuk anak yang ini yang masih belajar membaca atau membacanya kurang lancar ini, itu tujuan saya itu hanya satu Bu. Jadi anak tersebut dapat lancar membaca. Namun siswa teman-temannya yang lain, saya sudah terbiasa untuk setelah membaca saya suruh untuk Bu membuat ringkasan atau kesimpulan seperti itu. Tapi untuk yang satu anak ini saya akan melihat progresnya saja Bu, sudah lancar atau belum membacanya. Seperti itu Bu Sutri. Begitu nggih. Untuk yang tadi Bu Dwi sampaikan itu tentang gagasan yang pertama sudah ada solusinya seperti itu. Bagaimana dengan gagasan yang kedua ya Bu? Saya juga ingin tahu nih, penasaran untuk gagasan Bu Dwi yang kedua tentang memanfaatkan tutor sebaya. Mungkin bisa Ibu ceritakan? Untuk tutor sebaya akan dilakukan siswa setelah pulang sekolah Bu. Mungkin kalau di sekolah ya mungkin hanya sebentar ya Bu, karena kan waktunya tidak banyak, tapi yang banyak kan di rumah. Jadi temannya itu juga yang rumahnya dekat dengan si anak tersebut. Jadi saya ingin itu setelah anak pulang sekolah, anak itu kan pulang sekolah itu kan 12:30. Nah setelah itu anak tersebut bisa istirahat di rumah dulu Bu, makan dan sebagainya. Kemudian sekitar jam 2 atau 2:30 seperti itu anak tersebut bisa belajar membaca, atau yang menjadi tutor sebaya itu menemani anak tersebut membaca di rumah sebelum ada anak itu juga ada kegiatan mengaji. Jadi mungkin sekitar 2:30 anak tersebut menemani ya, seperti itu Bu Sutri. Wah, luar biasa ini. Dari kedua gagasan yang sudah Bu Dwi sampaikan kepada saya tadi, mungkin nih Bu Dwi kan juga tetap butuh dukungan nggih. Kira-kira siapa sih yang mungkin dibutuhkan sama Bu Dwi untuk mendukung kegiatan Bu Dwi tersebut? Dukungan itu banyak sekali ya Bu. Nanti juga dukungan dari siswa. Siswa kan yang menemani itu ya Bu. Nanti ada dukungan dari kepala sekolah. Dan juga ini saya juga minta dukungan dari staf perpus Bu. Karena kan saya membutuhkan beberapa referensi buku ya Bu yang menarik, yang membuat anak tersebut termotivasi dalam belajar. Kemudian saya juga butuh bantuan dari wali murid ya yang akan mengawasi dan membimbing siswa tersebut dalam belajar, terutama saat kegiatan tutor sebaya di rumah. Jadi saya butuh pengawasan, ya pengawasan itu dari wali murid tersebut. Oh iya Bu. Jadi pada kegiatan ini tetap Bu Dwi berkolaborasi juga dengan orang tua wali murid ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Saya juga berkolaborasi atau meminta dukungan dari pihak wali murid, seperti itu Bu Sutri. Ini obrolan kita sudah lumayan lama nggih Bu Dwi. Dari obrolan yang sudah kita lakukan ini, apakah Bu Dwi dengan bercerita kepada saya tentunya, apakah Bu Dwi mendapatkan sedikit pencerahan Bu? Alhamdulillah ya Bu, sudah.
apakah Bu Dwi bisa menyimpulkan dari perbincangan kita sore hari ini, Bu? Ya, Bu, jadi dari permasalahan yang saya miliki, saya sudah membuat 2 gagasan ya, Bu. Tadi yang satu, Ya. saya akan membuat pembiasaan literasi di kelas saya kepada anak yang bermasalah tersebut. Kemudian saya juga ada tutor sebaya ya, Bu, untuk membantu siswa yang belum lancar membaca, bisa melancar membaca. Baik Bu Dwi, mudah-mudahan Bu Dwi tetap semangat, Bu Dwi juga dapat menerapkan apa yang menjadi gagasan Bu Dwi, serta secepatnya masalah Bu Dwi segera diselesaikan. Itu harapan dari Bu Dwi ya. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana sih Bu perasaannya saat ini? Lega Bu. Ya. Alhamdulillah saya ikut senang Bu Dwi sudah menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan perbincangan di sore hari ini mendapatkan manfaat. Bu Dwi tetap semangat menghadapi siswa yang seperti itu, nggih Bu Dwi. Ya, Mohon Bu. maaf Terima kalau kasih. saya terlalu lancang dalam memberikan pertanyaan ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Sutri atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Monggo Bu Dwi dilanjut. Alhamdulillah, proses coaching yang dilakukan Bu Sutri sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian penerapan alur tirtanya juga sudah diaplikasikan oleh Bu Sutri dengan tuntas juga ya Bu, sehingga tadi Bu Dwi merespon dengan melakukan penggalian ide-ide dari beliau sendiri, ide-ide yang nantinya akan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi Bu Dwi itu sendiri. Baik Bu Sutri, saya tadi sudah mengamati sebagai observer bahwasanya Ibu tadi sudah terlihat ada tujuan dengan menanyakan tujuan yang jelas atau capaian kegiatan percakapan pada kesempatan ini dengan Bu Dwi. Kemudian pada bagian identifikasi, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menstimulus Bu Dwi untuk memberikan pandangan atau pendapatnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Ibu juga tadi sudah menanyakan apa yang ingin Ibu Dwi harapkan dari permasalahannya saat ini, dan Bu Sutri juga menanyakan cara yang ideal yang dilakukan Bu Dwi terhadap permasalahannya. Juga saya tadi mengidentifikasi sebuah rencana aksi dari Bu Dwi dengan Bu Sutri menanyakan gagasan untuk menghadapinya atau mengatasinya, sehingga tadi Bu Dwi tercetus gagasan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Begitu ya Bu? Iya Pak. Dengan rekan sejawat, kemudian stakeholder terkait di lingkungan Bu Dwi. Berikutnya, ada bagian alur tirta yaitu tanggung jawab. Tadi juga sudah sangat jelas dengan ditampilkannya atau Bu Sutri meminta Bu Dwi untuk membuat satu kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Lebih daripada itu Bu, saya sebagai observer juga ingin bertanya kembali kepada Ibu. Apa Bu kira-kira yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Baik Pak, menurut saya yang saya rasakan pada kegiatan coaching tadi, alhamdulillah lancar sesuai dengan alur tirta, yang mana dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab begitu Pak. Yang akhirnya saya juga merasa lega Pak dengan kegiatan yang tadi kami lakukan. Alhamdulillah, jadi proses coaching juga berjalan dengan lancar, Ibu. Iya, alhamdulillah Pak. Kemudian Ibu, indikator pencapaian dari praktek coaching kali ini menurut Ibu apakah sudah tercapai? Oh iya Pak,
indikator pelaksanaan proses kucing tadi saya merasa bagaimana ya Pak, saya merasa sudah tercapai dengan menerapkan kucing dengan alur tirta, yang mana tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi yang akan dilakukan puci saya dan tanggung jawab dari beliau Bu Dwi untuk mensosialisasi, memberikan solusi terhadap masalah yang sudah dia jumpai, dan menurut saya Bu Dwi juga mampu memberikan solusi masalah yang sudah dihadapi dan akan terlaksana secara mungkin secara secepatnya lah Pak, menurut saya secepatnya Bu Dwi akan mengeksekusi solusi dari yang mereka sampaikan tadi. Iya, baik sekali. Jadi Ibu sudah melaksanakan, juga sudah mengaplikasikan alur tirta dengan baik. Kemudian tadi terlihat Kuci mengungkapkan ide-ide barunya terkait masalah yang beliau hadapi. Memang luar biasa Ibu. Tadi saya juga melihat prosesnya berjalan dengan sangat baik. Berikutnya Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk atau pada kegiatan kucing selanjutnya, Ibu Sutri? Oh ya, baik Pak. Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk lebih memahami model tersebut, gitu Pak, sehingga Iya, dalam betul. kegiatan diskusi kucing sebagai coach, saya bisa lebih fokus untuk menggali ide-ide baru, semacam ide atau gagasan di luar hal yang normatif atau biasa, dengan kata lain ide yang out of the box mungkin, tapi masih dalam kerangka mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Mungkin begitu, nggih Pak. Baik sekali, terima kasih Ibu. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu di dalam mengembangkan Kuci untuk lebih memberikan argumennya, nggih. Iya. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian supaya muncul dari si Kuci ide-ide yang mungkin selama ini belum muncul. Baik Bu Sutri, untuk kegiatan kucing pada saat ini saya rasa sudah cukup. Saya mengemukakan apa yang seharusnya saya sampaikan dan apa yang harus saya asis dari Ibu. Semoga pada waktu yang akan datang dari proses kucing yang Ibu lakukan terhadap rekan-rekan kerja di instansi Ibu dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan harapan Ibu. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebagai observer. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.